Sering dengar cerita soal pesugihan, santet, atau penglaris. Banyak yang menganggapnya cuma mitos, tapi banyak juga yang percaya itu nyata. Di balik semua cerita menyeramkan itu, ada satu pertanyaan besar. Benarkah manusia pernah membuat perjanjian rahasia dengan jin? Dan apakah benar Allah sendiri sudah menyingkap rahasia itu di dalam Al-Quran? Malam ini, kita akan masuk ke sebuah dunia yang tak terlihat oleh mata telanjang. Dunia di mana batas antara yang nyata dan yang gaib menjadi begitu tipis. Ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur atau cerita horor di film. Ini adalah sebuah fakta yang telah Allah bongkar di dalam kitabnya. Sebuah peringatan agar kita tidak pernah terjerumus ke dalam kesepakatan paling berbahaya sepanjang sejarah. Untuk memahami perjanjian ini, kita harus kembali ke awal mula segalanya. Jauh sebelum manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan. Allah telah menciptakan bangsa jin dari nyala api yang bebas dari asap. Seperti yang difirmankan dalam surah Al-Hayr ayat ke-27, sejak awal, permusuhan sudah dimulai. Iblis, yang berasal dari golongan jin, menolak untuk bersujud kepada Adam karena kesombongannya. Disitulah benih permusuhan abadi ditanamkan. Tapi, penting untuk diketahui, tidak semua jin itu jahat. Sebagian dari mereka ada yang beriman dan tunduk kepada Allah, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Jin. Ini artinya, hubungan antara manusia dan jin bisa jadi baik, tapi bisa juga menjadi sangat berbahaya. Semua tergantung pada niat dan pilihan masing-masing. Lalu, kapan perjanjian rahasia itu dimulai? Awalnya, di masa lalu yang kelam, sebagian manusia mulai menyimpang. Mereka mulai mencari jalan pintas untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kekayaan, kekuasaan, atau bahkan pengetahuan tentang hal-hal gaib. Mereka tidak lagi meminta kepada Allah, tapi mulai memohon bantuan kepada jin. Disinilah praktik sihir, perdukunan, dan pesugihan mulai lahir. Manusia menawarkan sesuatu, dan jin memberikan bantuannya. Perjanjian tersembunyi ini tidak terjadi di atas kertas dengan tanda tangan. Bentuknya adalah pengabdian yang menyesatkan. Jin akan membantu manusia, tapi dengan syarat yang sangat berat. Manusia harus melakukan perbuatan syirik, meninggalkan salat, atau melakukan ritual-ritual aneh yang dimurkai Allah. Praktik inilah yang kita kenal sekarang sebagai sihir, santet, atau ritual penarikan benda gaib. Allah tidak membiarkan rahasia ini tersembunyi selamanya. Dia membongkarnya dengan sangat jelas dalam surah Al-Jin, ayat ke-6. Dan sesungguhnya, ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu hanya menambah bagi mereka dosa dan kesesatan. Ayat ini adalah bukti nyata adanya perjanjian itu. Manusia meminta perlindungan dan bantuan. Dan sebagai gantinya, jin memberikan kesesatan yang semakin dalam. Manusia merasa untung, padahal mereka sedang digiring menuju kehancuran. Lalu, apa tujuan jin sebenarnya? Mereka tidak tulus membantu. Tujuan utama mereka adalah menipu manusia, menawarkan jalan pintas yang terlihat menggiurkan, padahal itu adalah jebakan. Mereka ingin manusia menjadi pengikut setia mereka, menyembah mereka, dan akhirnya berpaling dari Allah. Persis seperti misi iblis dan seluruh bala tentaranya. Dalam surah Al-An'am ayat 128, Allah menggambarkan sebuah dialog yang akan terjadi di akhirat kelak. Allah berfirman kepada jin, "Wahai golongan jin, sungguh, kamu telah banyak menyesatkan manusia." Ini adalah penegasan bahwa misi mereka memang untuk menyesatkan. Manusia yang tertipu akan merasa diuntungkan di dunia, tapi sebenarnya mereka telah kehilangan hal yang paling berharga, iman mereka. Mereka bukan lagi hamba Allah, tapi telah menjadi budak jin. Perjanjian ini adalah kesepakatan yang saling menyesatkan. Jin merasa senang karena berhasil mendapatkan pengikut dan disembah. Manusia juga merasa senang karena merasa kuat, kaya, atau punya ilmu gaib yang membuat mereka disegani. Dalam lanjutan ayat di surah Al-An'am tadi, manusia dan jin akan mengaku di hadapan Allah, "Ya Tuhan kami telah saling mendapatkan kesenangan satu sama lain." Mereka saling menikmati keuntungan sesaat di dunia. Manusia menikmati kekuatan semu, jin menikmati ketaatan. Tapi, pengakuan itu terlambat. Setelah pengakuan itu, Allah akan berfirman bahwa tempat kembali bagi mereka berdua adalah neraka, kekal di dalamnya. Keduanya akan masuk ke neraka bersama-sama.
karena mereka telah bersekongkol dalam kesesatan. Mungkin Anda berpikir ini hanya cerita zaman dulu, tapi jangan salah. Dampak perjanjian rahasia ini masih ada sampai sekarang, hanya bentuknya yang lebih modern. Pesugihan, di mana seseorang menukar nyawa atau anggota keluarga demi harta melimpah, itu adalah bentuk perjanjian dengan jin. Sihir dan santet, yang menggunakan bantuan jin untuk mencelakai orang lain, itu juga bagian dari perjanjian. Bahkan ritual-ritual mistik modern yang mengatasnamakan spiritualitas, jika di dalamnya ada unsur meminta kepada selain Allah, itu adalah bentuk penyembahan jin yang dikemas ulang. Semua ini adalah kelanjutan dari perjanjian yang sama, yang telah diungkap oleh Allah ribuan tahun lalu. Tapi, kabar baiknya adalah, Allah tidak hanya mengungkap rahasia ini, Dia juga memberikan kita peringatan dan perlindungan. Tidak ada lagi misteri, karena semua sudah jelas tertulis dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Jin ayat 13, para jin sendiri yang beriman berkata, "Dan sesungguhnya di antara kami ada yang muslim berserah diri kepada Allah, dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran." Ini menunjukkan bahwa satu-satunya perlindungan sejati adalah tauhid, yaitu menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Saat kita hanya bergantung padanya, kekuatan jin menjadi tidak berarti. Lalu bagaimana cara kita melindungi diri dari godaan dan tipu daya mereka? Rasulullah SAW telah mengajarkan kita cara-caranya. Pertama, rutin membaca ayat kursi, terutama sebelum tidur. Ini adalah benteng yang sangat kuat. Kedua, membaca 2 surat perlindungan Al-Falaq dan An-Nas setiap selesai syalat dan di waktu pagi serta petang. Ketiga, dan ini yang paling penting, jangan pernah sekalipun mencoba mencari bantuan dari dukun, paranormal, atau entitas gaib lainnya. Karena itu termasuk dosa syirik, dosa terbesar yang tidak akan diampuni jika dibawa mati. Ingatlah prinsip ini. Semakin seseorang dekat dengan Allah, semakin ia rajin beribadah dan berzikir, maka semakin jin tidak akan berdaya untuk mengganggunya. Mereka ibarat bayangan yang akan hilang saat kita mendekat kepada cahaya. Jadi, dunia jin bukanlah mitos, dan perjanjian rahasia itu bukanlah legenda. Ia nyata dan telah diungkap oleh Allah agar kita sebagai manusia tidak salah jalan, agar kita berhenti bergantung pada makhluk gaib dan kembali hanya bergantung kepada Sang Pencipta. Siapa yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, maka seluruh jin dan manusia tidak akan bisa memudaratkannya sedikit pun. Tutup selalu hari-hari Anda dengan doa perlindungan yang diajarkan. Rafulujan A. Btheu, Bikalim. Til, Het, Eme, Timin, Siarieme, Kalak, yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.